Allah yang telah memberi segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sehingga dapat berkumpul pada mata perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah LPBA yaitu Ustadz Iwan Rahman Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah LPBA. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul interpretasi hasil tes yang terdiri dari boleh di next. Saya sendiri Hanan Kamila, selanjutnya Putri Nur Rohmah, dan yang terakhir Sofia. Next. Submateri kali ini yaitu teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan pengolahan hasil tes belajar, dan analisis item tes hasil belajar. Teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan pengolahan hasil tes hasil belajar. Teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar. Yang pertama, teknik pemeriksaan hasil tes tertulis. Tes hasil belajar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes hasil belajar tertulis bentuk uraian, subjektif tes atau essay test, dan hasil belajar tertulis bentuk objektif tes. Tes hasil belajar yang diselenggarakan secara tertulis dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes hasil belajar bentuk uraian dan tes hasil belajar dalam bentuk objektif. Yang kedua, teknik pemeriksaan dalam rangka menilai hasil tes lisan. Pemeriksaan atau koreksi yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban-jawaban teste pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya cenderung bersifat subjektif. Hal ini kiranya mudah dipahami, sebab dalam tes lisan itu tester berhadapan dengan individu-individu atau makhluk hidup yang masing-masing mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda-beda, sehingga peluang bagi tester untuk bertindak kurang atau bahkan tidak objektif. Next. Selanjutnya, A. Teknik pengolahan dan pengubahan skor tes hasil belajar menjadi nilai. Yang pertama, perbedaan skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang oleh tester telah dijawab dengan betul, dengan memperhatikan bobot jawaban betulnya. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah angka, bisa juga huruf, yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor dan dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah mengapa nilai sering disebut skor standar. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah angka, bisa juga huruf, yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah mengapa nilai sering disebut skor standar. Bisa di next. Satu, pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar. Ada dua hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi skor standar atau nilai. Penilaian nilai dengan menggunakan standar relatif ini sangat cocok untuk diterapkan pada tes-tes sumatif, ulangan umum, ujian akhir semester, atau yang setara dengan itu. Sebab dipandang lebih adil, wajar, dan bersifat manusiawi. Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada kriterium atau patokan dan norma atau kelompok. Selanjutnya, pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar dengan mendasarkan diri atau mengacu pada nama atau kelompok. Penilaian beracuan norma atau penilaian beracuan kelompok ini sering dikenal dengan istilah penentuan nilai secara relatif atau penelitian dengan mendasarkan diri pada standar relatif
Dikatakan demikian sebab dalam penentuan nilai hasil tes, skor mentah hasil tes yang dicapai oleh seorang peserta tes diperbandingkan dengan skor mentah hasil tes yang dicapai oleh peserta tes yang lain. Sehingga kualitas yang dimiliki oleh seorang peserta tes sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Boleh di next? Analisis item hasil belajar. A. Analisis derajat kesukaran item. Kualitas butir-butir item tes hasil belajar ditentukan oleh derajat kesukaran yang idealnya tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Cara Maaf Putri, ini slide keberapa ya? Sesudah ini. Ini benar slide ini? Iya, habis ini. Oh iya, maaf. Cara menentukan kesukaran butir-butir item tes hasil belajar adalah melalui angka indeks kesukaran difficult index yang berkisaran antara 0,00 terlalu sulit hingga 1,00 terlalu mudah. Untuk memperoleh angka indeks menggunakan rumus I sama dengan B per N. Keterangan, I adalah indeks kesukaran butir, B adalah banyaknya siswa yang menjawab butir tersebut dengan benar, dan N jumlah siswa yang mengikuti tes. Adapun kriteria tingkat kesukaran yang digunakan adalah butir dengan P 0,00 sampai 0,30 tergolong sukar atau sulit. Butir dengan P 0,31 sampai 0,70 tergolong sedang. Dan butir dengan P 0,71 sampai 100 tergolong mudah. Boleh di next? Contohnya, misalnya ada 10 orang siswa dengan nama kode A sampai dengan J yang mengerjakan tes terdiri atas 10 soal. Hasil pekerjaan jawaban siswa dikoreksi dengan ketentuan setiap item yang dijawab dengan benar diberi skor 1 dan jawabannya salah 0. Cara mengerjakannya, langkah 1, setelah koreksi selesai, masukkan ke dalam tabel persiapan analisa indeks kesukaran, seperti di samping berikut. Langkah 2, item nomor 1, banyaknya siswa yang menjawab benar B ada 5, jumlah peserta tes yaitu banyaknya siswa yang menjawab benar atau dijuluki dengan B ada 5, jumlah peserta tes disebut N ada 10, indeks kesukaran item yaitu P. I sama dengan B per N atau 5 per 10 yaitu 0,5. Yang kedua, item nomor 2, banyaknya siswa yang menjawab benar ada 7, jumlah peserta tes ada 10, indeks kesukaran item Suaranya kurang jelas. Halo, sekarang udah jelas belum? Iya, belum.
karena suara jadi item dimulai dari poin B ya. Poin B, item nomor 2, banyak mahasiswa yang menjawab benar itu diberi nilai 7. Jumlah peserta tes atau kita beringan lagi itu ada 10 ya totalnya tadi. Lalu indeks kesukaan item disebut item P. Sedangkan I itu sama dengan B N dengan 7/10. Jadi 7/10 maksudnya 7 bagi 10 ya. Jadi tadi jawaban benarnya 7 itu dibagi sama jumlah pesertanya. Jadi 0,70. Sedangkan yang C, item nomor 3, P atau indeks kesukaran itemnya 0,2. Item nomor 4, indeks kesukaran itemnya 0,5. Item nomor 5, indeks kesukaran itemnya 0,8. Item nomor 6, indeks kesukarannya 0,3. Item nomor 7, 0,7. Item nomor 8, 1,0. Item nomor 9, 0,0. Item nomor 10, 0,5. Langkah ketiga, menyimpulkan hasil penghitungan indeks kesukaran setiap item. Konsultasikan hasil perhitungan indeks kesukaran item dengan tabel klasifikasi indeks kesukaran. Nah, ini kalau 0,00 sampai 0,30 bisa dibilang item soal tersebut termasuk ke dalam klasifikasi yang sukar, soal yang sukar atau sulit. Kalau 0,31 sampai 0,70 itu berarti dia termasuk ke dalam klasifikasi soal yang sedang. Dan terakhir 0,71 sampai 1 itu berarti tergolong mudah. Nah, bagaimana menindaklanjuti hasil item tersebut yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi yang pertama, butir-butir item yang dikategorikan dengan baik sebaiknya dicatat dalam bank soal untuk digunakan kembali di masa yang akan datang. Kalau kita ingin membuat soal lagi, butir-butir item terlalu sukar. Yang pertama, dibuang saja kalau tidak bisa diperbaiki. Terus yang kedua, bisa juga untuk kita teliti ulang untuk memperbaiki kesulitan yang terkait dengan butir item. Lalu yang ketiga, bisa juga digunakan dalam tes seleksi yang ketat untuk memisahkan peserta dengan kemampuan Lalu yang ketiga, butir-butir yang terlalu mudah. Yang pertama, dibuang jika tidak dapat diperbaiki, sama kayak butir item yang terlalu sulit tadi. Bisa kita teliti ulang untuk menemukan cara membuatnya lebih gampang. Lalu yang ketiga, bisa juga digunakan dalam tes seleksi yang longgar sebagai formalitas. Lalu yang B, analisis daya pembeda item. Daya pembeda item adalah kemampuan satu butir item tes hasil belajar untuk dapat membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dan peserta yang berkemampuan rendah. Tujuan analisis daya pembeda adalah untuk mengetahui apakah soal mampu membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dan peserta yang berkemampuan rendah. Daya beda dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item atau indeks diskriminasi. Indeks diskriminasi adalah angka yang menunjukkan daya pembeda suatu soal dengan rentang antara -1 hingga +1. Indeks +1, soal mampu membedakan secara sempurna. Indeks -1, ketidakefektifan soal dalam membedakan, dan jika 0, soal tidak memiliki daya beda. Nah, untuk mengetahui besar kecilnya angka indeks diskriminasi dapat
dapat dilakukan dengan rumus antara lain DB sama dengan PA dikurang PB atau DB PH dikurang PL. Jadi keterangannya D itu berarti discriminatory power atau angka PA atau PH proporsi tes T. Tes T itu berarti orang yang dites ya siswanya. Kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan. Sedangkan PH adalah singkatan dari proportion of hidden group. PA atau PH ini dapat diperoleh dengan rumus PH sama dengan PH atau PA sama dengan BA bagi GA. Jadi BA ini banyaknya TST kelompok atas the hidden group yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan. Sedangkan GA jumlah TST yang termasuk dalam kelompok atas. Selanjutnya PB atau PL ini dapat diperoleh dengan rumus PB sama dengan PL sama dengan DB per JB. Keterangan DB itu banyaknya teknik kelompok bawah, the lower group yang dapat menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan. Sedangkan JB yaitu jumlah TST yang termasuk dalam kelompok bawah. Adapun patokan yang digunakan untuk menentukan tingkat daya pembeda adalah kalau kurang dari 0,20 berarti sifatnya itu poor atau jelek. Kalau 0,20 sampai 0,40 berarti satisfactory atau sedang. Kalau nilainya 0,41 sampai 0,70 berarti good atau baik. 0,71 sampai 1,00 berarti excellent atau baik sekali. Bertanda negatif sama dengan butir item yang bersangkutan daya pembedanya negatif atau jelek sekali. Nah, berikut langkah-langkah untuk menghitung angka indeks diskriminasi item atau D. Yang pertama, pengelompokan peserta. Untuk sampel kecil kurang dari 100 peserta dibagi menjadi dua kelompok, atau pandai dan bawah atau kurang pandai. Pengelompokan dilakukan dengan membagi peserta berdasarkan median skor atau dengan membagi 50% teratas dan 50% terbawah skor. Untuk sampel besar atau lebih dari 100 orang, ambil 27% skor teratas untuk kelompok atas dan 27% skor terendah untuk kelompok bawah. Jika peserta sangat banyak, itu yang mungkin lebih dari 100 orang lebih atau 200, gunakan persentil untuk menentukan kelompok atas persentil 74 sampai 100 dan bawah persentil 1 sampai 20. Yang kedua, bisa dengan berikan kode pada hasil pengelompokan untuk identifikasi kelompok atas B atau kelompok bawah BB atas PH dan peserta bawah BB. Yang ketiga, menghitung BA, BB, TA, dan PB. Itu jumlah peserta yang benar menjawab BA dan TA dan jumlah peserta yang salah menjawab BB dan PB untuk kelompok. Yang keempat, penghasilan kualitas daya pembeda berdasarkan hasil penghitungan BA, D, BTA, dan PB tentukan kualitas daya pembeda item tersebut. Dengan langkah-langkah ini, angka indeks diskriminasi item dapat dihitung untuk mengevaluasi kemampuan sebuah soal dalam membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dan peserta yang berkemampuan rendah. Nah, ini ada contoh bagaimana langkah untuk menghitung indeks daya beda. Sebagai contoh untuk menghitung indeks daya beda menggunakan data sesuai dengan Nah, ini tabel-tabelnya. Ini ibaratnya nama siswanya ya. Siswanya, lalu ini indeks daya beda itemnya.
Berarti kalau satu ini dia masuknya tersiral, kalau nol masuknya full. Berarti misal nomor satu ini antara nomor satu dan dua ini indeks daya bedanya itu bagus, ada bedanya gitu. Nol berarti ini ya, tidak terlihat. Lalu ini langkahnya lagi ya. Langkah pertama melakukan kelompok atas dan bawah. Untuk keperluan ini lihatlah data pada tabel 1 ini. Karena jumlah pesertanya hanya 10 orang, maka untuk menentukan kelompok atas dan bawah kita gunakan cara yang sama, urutan dari siswa yang mendapat skor tertinggi ke tanda. Jadi hasilnya sebagai skor tertingginya ini skornya 8. Dia taruh duluan, dia lalu ke bawah jadi skor yang lalu langkah yang kedua membuat tabel persiapan analisis indeks daya beda. Caranya sama dengan tabel persiapan analisis indeks sekarang tadi, namun urutan untuk peserta berdasarkan urutan skor tinggi ke rendah. Tidak bisa dilihat ya, kelompok atas atau yang pandai dan kelompok bawah yang kurang pandai. Ini maksudnya totalnya ya, nilainya kita kelompokkan lalu di total. Lalu langkah yang ketiga menentukan kelompok atas dan bawah. Untuk ketentuan ini lihatlah data pada tabel 4.5 kemudian masukkan ke dalam indeks yang jadi kelompok atas kalau dia menjawab betulnya totalnya ada 5, kelompok bawah yang menjawab betul teman-teman juga ini kan 5 2 ditambah 3 jumlahnya jadi 7. Jadi seperti rumus sebelumnya ya yang sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi satu-satu, hasilnya jadi seperti ini dengan rumus yang sama. Lalu langkah keempat menentukan hasil penghitungan. Konsultasikan hasil penghitungan indeks daya beda dengan tabel ini. Lagi-lagi pengklasifikasian ya. Pokoknya kalau semakin angkanya semakin besar, berarti indeks daya bedanya semakin tinggi. Tapi kalau misal sampai ada negatifnya, misal negatif 0,20 ya, negatif 0,21 dan seterusnya, itu berarti sangat buruk gitu ya, dan harus dievaluasi lagi ya, diulang lagi IQSR. Nah, selanjutnya ada analisis jenis faktor. Jadi setiap butir item pada tes multiple choice atau ABCD memiliki beberapa opsi jawaban, di mana salah satunya benar dan yang lainnya salah atau disruptor dimaksudkan untuk mengelabui peserta tes sehingga mereka tertarik memilihnya meskipun sebenarnya bukan jawaban yang benar. Analisis fungsi disruptor sering disebut sebagai analisis pola penyebaran jawaban item yang menggambarkan bagaimana peserta memilih jawaban terhadap opsi yang tersedia. Disruptor dianggap berhasil jika minimal 5% dari seluruh peserta memilih jawaban multiple choice tadi, yang misalnya pada tes dengan 100 peserta, disruptor dianggap berhasil jika minimal 5 orang kan 5% dari 100. Nah, ini contohnya ada tes belajar tahap yang diikuti oleh soal multiple choice.
Jadi ini untuk nomor satu, istakurnya adalah A, B, C, E, yaitu pengecoh A dipilih oleh 4 TST atau 4 siswa yang sedang menjalani tes. Jadi empatnya ini kan 4 nih, yang lagi ngerjain 4 dibagi 50 siswa dikali 100% sama dengan 8%. Terus telah berfungsi baik karena lebih dari pengecoh B dipilih oleh 6 kan TP-nya dan 6 siswa keseluruhannya dari 50 dikali 100 jadi 12%. Ini udah berhasil ya, udah berhasil sampai 40 soal ini. Contohnya 3 item. Demikian, terima kasih yang terima kasih demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan raise hand atau mengetikkan di kolom atau habis ini ada kelompok selanjutnya yang maju apa gimana? Berapa kelompok ya hari ini yang tampil? Ada berapa kelompok yang harus tampil hari ini, Putri? Kayaknya ada 2. Oh, oke. Kalau ada 2 silakan dilanjutkan dulu ya sampai kelompok kedua. Kalau tidak ada kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Oke, PJ-nya coba. Nabila sekarang berapa kelompok yang akan tampil hari ini? Apakah 1 atau 2, Nabila? Hari ini 1 kelompok, Ustadz. Oh, 1. Oke, berarti sudah selesai ya. Iya. Silakan jika ada pertanyaan dulu disampaikan kelompok penyaji, nanti kemudian saya akan memberikan penguatan. Kepada teman-teman semua, kami persilakan untuk bertanya jika
Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya coba berikan penambah tambahan sedikit ya. Eh, Boleh diulang, Putri, tema utama perkuliahan hari ini? Eh, temanya interpretasi hasil tes Ustaz. Oke, interpretasi hasil tes ya. Ya, oke. Tadi saya sempat mengikuti kelompok ini menyampaikan terkait dengan eh, analisis butir soal gitu ya. Ada ya pembeda, kriteria soal yang baik seperti apa. Nanti ada prosedur perhitungannya kalau tidak salah ya. Saya tadi sempat mengikuti sebentar begitu. Nah, oke. Jadi itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika antum sudah membuat soal dan sudah mengujikannya kepada siswa. Oke, saya coba berikan pengantar seperti ini dulu ya. Oke. Nah, saya ngambil dari Ibrahim Al-Fauzan ya, pengarangnya Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Nah, beliau menyampaikan bahwa satu kriteria tes yang baik itu adalah ada tamyiz gitu ya, adanya pembeda gitu ya, nilai pembeda gitu. Ada nilai pembeda yang kemudian nanti tadi kan ada akan dibedakan dengan soal yang sukar, yang mudah gitu, yang sedang gitu ya. Nah, ini Ibrahim Al-Fauzan juga menyebutkan bahwa salah satu kriterianya adalah tamyiz ya. Di sini disebutkan min sifatil ikhtibar al-jayyid atamakkana fihi al-qudratu ala tamyiz baina mukhtalif ad-darisin min haisul ada ya. Jadi salah satu karakteristik dari tes tes yang baik adalah memungkinkan untuk membedakan gitu ya tingkatan kemampuan pembelajarnya gitu ya. Nah, biasanya nanti indikasinya adalah ada soal yang sulit, ada yang mudah, itu berdasarkan seberapa banyak siswa yang menjawab benar terhadap soal itu. Gitu ya. Nah, caranya adalah tadi tadi sampaikan secara manual gitu ya, cara menguji atau menilai kualitas butir soalnya sampai nanti ada daya pembeda mana kemudian apa namanya butir soal mana pilihan jawaban yang baik, mana yang tidak gitu ya. Saya akan berikan yang simpel-simpel aja teman-teman. Ada sebuah aplikasi, ini sudah sangat lama sebenarnya ya, sejak zaman saya kuliah, tapi masih relate untuk dipakai gitu. Oke. Oke, ini ya. Saya buka dulu. Jadi ada aplikasi ya. Ini namanya adalah anak PES. Ini sangat relate untuk mengukur ya, mengukur atau untuk menginterpretasi hasil ujian gitu ya. Ini ini dibuatnya 2023, ini sudah 21 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini masih bisa dipakai gitu ya. Oke. Tadi kalau antum membuat atau menginterpretasinya dengan cara manual ya, bittariqatin taqlidiyatin, kalau ini dengan salah satu caranya meskipun tidak modern-modern amat gitu, tapi lebih modern lah daripada cara taklidi tadi gitu ya. Oke. Jadi kalau menggunakan ini antum nanti mudah sekali ya. Misalkan kita sudah membuat, kita sudah mengujikan soal kepada siswa gitu ya. Soal itu terdiri dari sekian pertanyaan, kemudian siswa yang mengikutinya adalah sekian orang. Iya. Saya mendemokan misalkan jumlah soal atau jumlah siswa yang ikutnya 20 orang, sorry 10 orang saja ya. Kemudian soal yang diujikan itu ada 10 juga. Jadi jawabannya ada 5, ini kita PG dulu ya. Oke, nah di sini yang pertama kali adalah ini, anggaplah ini namanya ya
C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, ini kita kemudian masukkan gitu ya kunci jawabannya. Misalkan kunci jawabannya adalah ini. Oke. FPDP sekarang ada 8 tahap bunyi itu si reviewer itu. Bunyi itu karena BDP itu nggak salah. Jadi satunya lagi temannya LPDP. Nah, kemudian kita masukkan nih kunci jawaban yang dipilih oleh si siswa bernama A. Ya, kita masukkan. Misalkan jawabannya seperti ini. Yang penting ROA. Kalau penting banget tuh. Kalau di luar, dosennya ada kita. Di sini, nanti dosen. Ini kalau udah, Terusnya. Kalau ada warna biru yang berbeda-beda, ini dong kriteria 6 bahasanya harus operasional ya. Ini soalnya paling poin paling tinggi di situ. Pendidikan. saya baru mau lihat TPS, terus kurikulumnya belum bisa. Ya, oke, udah selesai. Jika sudah seperti ini, nanti kita tinggal apa namanya analisis saja, gitu ya. Saya simpan dulu di datanya. Ini biasanya. Dari lama MS. Nah, ini kan tadi sudah punya data ya, berarti skor hasil tes siswa gitu ya. Kita buka aplikasi ini, kemudian kita buat penyebaran data. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini kan nanti ada beberapa pilihan gitu ya, dari mulai reliabilitas, sahabatnya, kemudian ada daya pembedanya, kesukarannya, ini akan muncul gitu ya. Nah, bisa kita coba olah semua otomatis. Nah, ini hasilnya muncul seperti ini. Jadi antum tidak perlu menghitung manual, cukup memasukkan nilainya saja maka akan muncul seperti ini ya. Nih. Nah, reliabilitasnya sudah terhitung di sini ya. 0,58 maaf 0,73 di atas 0,60 berarti ini reliable gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada daya pembeda nih teman-teman. Nah, di sini nih ya, kualitas butir soal. Di sini bisa dilihat ya, soal nomor 1 itu kategorinya sedang, 2 sedang, 3 sedang, 4, 5 itu sangat sulit, kemudian 6 sampai ke 9 sedang ya, nomor 10 sukar gitu ya. Nah, ini daya pembedanya sudah muncul di sini. Kalau di MS, Oke, kemudian ada juga ini ya, kualitas pengecohnya. Kualitas pengecohnya ada yang baik, ada yang jelek gitu ya. Ini yang tanda-tanda seperti ini nih, yang ada tanda bintang, maaf, yang ada tanda +2 ini sangat baik, artinya butir pilihan jawabannya gitu ya. Opsi pilihan jawabannya yang minusnya semakin banyak berarti dianggap jelek gitu ya. Nah, jadi ketika antum sudah dapat hasil skor dari tes itu, tidak perlu capek menghitung manual, itu maka sudah didapat. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika sudah dapat hasil tes ini? Oke, kalau ternyata ada soal yang terlalu mudah, mungkin bisa kita ganti, kita tingkatkan gitu ya, soalnya menjadi sedang kalau memang dibutuhkan. Kan kalau antum nanti membuat soal ketika UTS atau UAS itu, kalau di sekolah biasanya ada pesanan begini dari kurikulum itu, proporsional soal
50% sedang, 30 sukar, 20 sedang. Nah, itu harus dicapainya bagaimana gitu ya. Salah satunya adalah dengan terbiasa mengolah data seperti ini. Gitu ya. Kan soalnya Oke. definisi tadi praktik kan. Nah, ini ya, teman-teman ya, terkait dengan interpretasi hasil tes. Oke, saya coba kembali minggu kemarin itu kalau tidak salah membahas tentang validitas ya dan reliabilitas ya. Sidku wa tabat. Oke, saya singgung sedikit karena minggu kemarin juga saya tidak bisa bersamai secara langsung ya. Oke, jadi validitas ini dalam bahasa Arabnya disebut asidku begitu ya. Ini asidku. Jadi asidku ini atau validitas ini terkait dengan tepat tidaknya tes itu mengukur sesuatu yang ingin dites. Ya, di sini dicontohkan nih ya oleh Ibrahim Al-Fauzan gitu ya dalam bukunya ini ya. Jadi disebutkan inna sidqal ikhtibar yani illa ayyimuddan yukisu syai'a alladhi wadu'a min ajlihi ya. Jadi sejauh mana sesuatu itu bisa mengukur yang ingin diukur gitu ya. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya di sini teman-teman ya. Di sini saya tandain nih. Fa idza kana qad wudi alikiyasi hasilati darisi fil mufradat fahal yaqumu biqiyasi hadal unsur haqqan am annahu yuqisu unsuran akhar. Jadi ketika kita ingin mengukur penguasaan mufradat, apakah benar-benar tes itu mengukur mufradat atau bahkan yang lain. Jadi sesuatu tes itu bisa disebut valid ya, asidku gitu. Asidkunya tercapai kalau dia ingin mengukur mufradat, tesnya juga betul untuk mufradat. Jangan sampai kita ingin mengukur maharah al-kalam, tetapi kita malah mau mengukur maharah al-qiraah. Itu tidak valid namanya. Katanya tidak tepat. Nah, yang kedua ada istilah reliabilitas ya atau astabat. Bahasa Arabnya adalah astabat. Di sini disebutkan astabat itu adalah yang disebut dengan astabat adalah ada mutadabdub ya fil ikhtibar. Idza ma qusida bihi ayakuna bi mutsabatil miqyas. Jadi ada mutadabdub, tidak adanya sesuatu yang fluktuatif gitu. Jadi tetap ya dikiaskan di sini dengan apa namanya penggaris atau meteran. Kalau kita menggunakan meteran besok ukuran 1 meter, hari ini 1 meter, besok pun 1 meter. Dan begini, ketika kita memberikan tes kepada siswa, hari ini hasilnya adalah 70 misalkan, besok juga akan segitu hasilnya. Tidak terlalu jomplang. Kalau ternyata jomplang itu kemungkinan ada sesuatu. Apakah dia sedang sakit ketika mendapat hasil yang jelek atau ada faktor lain gitu ya. Jadi kalau tadi asidku itu terkait dengan ketepatan mengukur maharah atau unsur al-lugawiyah yang ingin diukur, kalau asabat ini terkait dengan apa namanya ketetapan dia untuk mengukur hal yang sama hasilnya gitu ya. Nah, kemarin sudah disampaikan juga cara mengukurnya ya. Ada yang reliabilitas ya, ada yang dengan speed 2, ada yang menggunakan KR21 rumusnya. Saya yakin dari sekian rumus itu antum belum tentu memahami satupun gitu ya. Karena itu harus berlatih dengan contoh soal. Saya harap salah satu dari cara mengukur reliabilitas itu bisa dikuasai. Minimal adalah menggunakan yang korelasi persen itu, ya, yang menggunakan korelasi persen gitu ya, membandingkan nilai hasil jawaban tiap soal dengan jumlahnya, gitu ya. Nah, itu juga kalau antum kesulitan mengukur dengan manual, bisa menggunakan juga beberapa tools yang membantu seperti SPSS atau Excel gitu ya. Gitu. Kalau saya biasanya menggunakan aplikasi lain. Oke, nanti kalau ada waktu kita coba ulangi hal itu gitu. Yang jelas salah satu dari teknik kemarin yang disampaikan itu harus dikuasai. Gitu.
Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan interpretasi ini atau dengan yang berkaitan dengan yang minggu kemarin, validitas dan reliabilitas yang perlu ditanyakan? Silakan. Nanti sertifikat peminatan pengajaran kurang. Oh, gitu aja. Akun tadi aplikasinya bisa di Google gitu. Yang ini, yang tadi yang apa? Yang ngukur daya pembeda itu? Mates. Iya. Oke. Nanti saya kirim lewat PJ lah ya. Kalau di kolom chat ini bisa tidak ya? Saya coba dulu deh ya. Saya coba dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa nanti saya coba kirim lewat PJ ya. Oke, sebentar saya coba kirim dulu. Soalnya visi sama Darin, ya kan? Oke, sudah saya kirim di kolom chat. Silakan. Itu tinggal diekstrak, kemudian nanti dibuka saja aplikasinya ya. Masukkan nilainya. Kita harus punya kunci jawaban dulu ya kalau yang PG. Kalau yang esai kita harus punya pedoman penskoran. Misalkan soal nomor 1 skor maksimalnya berapa, kita berikan nilai kepada siswa itu berapa. Ini biasanya terkait dengan maharoh kitabah gitu ya. Kalau yang esai itu. Kalau kiroah mungkin bisa dengan pilihan ganda. Gitu. Nah itu kemudian nanti tinggal diolah saja secara otomatis akan keluar hasilnya. Oke, silakan nanti digunakan. Ini nanti ketika antum PKM semester depan itu eh, hal-hal seperti ini sudah harus dikuasai gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cari Mbak kalau di Mandarin. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan minggu depan. Kalau tidak salah minggu depan sudah ke saya lupa apakah sudah ke aplikasi karena beda-beda ya tiap kelas ya atau masih nanti ada terkait dengan interpretasi tes. Yang jelas minggu depan kita ketemu lagi di waktu yang sama gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf atas segala keterlambatannya. Jadi hari Kamis itu banyak sekali gangguan ya. Termasuk saat ini juga saya masih di ruang meeting gitu. Oke, baik. Terima kasih kelompok penyaji yang sudah menyajikan materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon di nanti PJ diingatkan ke saya ya materi yang akan didiskusikan apa supaya saya bisa menyiapkan tools yang lebih banyak jika ada yang perlu digunakan. Baik ya, syukur katsiran ala husni istima'ikum wa ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.